Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadelia Syahriani dengan NIM 0612312101, Prodi Ilmu Perpustakaan 1, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan apa itu negara, agama, dan warga negara. Dan saya akan menjawab satu pertanyaan UAS saya pada mata kuliah kewarganegaraan. Pengertian negara. Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Para sarjana yang menekankan negara sebagai inti dari politik, memusatkan perhatiannya pada lembaga-lembaga kenegaraan serta bentuk formalnya. Warga negara dan agama. Warga negara dan agama adalah dua hal yang berkaitan erat dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Warga negara adalah orang yang menjadi anggota suatu negara dan memiliki hak dan kewajiban dengan peraturan perundang-undangan. Agama adalah keyakinan atau ajaran tentang Tuhan dan hubungan manusia dengan Tuhan. Di Indonesia, warga negara memiliki kebebasan beragama dan berkeyakinan sesuai dengan Pasal 29 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan agama dan negara Islam dalam pandangan Islam. Yang pertama, paradigma integralistik. Paradigma integralistik ini menganut paham dan konsep agama dan negara merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan lembaga yang menyatu dalam pergulatan Islam negara modern. Pola hubungan integratif ini kemudian melahirkan konsep tentang agama negara, yang berarti bahwa kehidupan kenegaraan diatur dengan menggunakan hukum dan prinsip keagamaan. Dari sinilah kemudian paradigma integralistik identik dengan paham Islam ad-din wa daulah, atau Islam sebagai agama dan negara, yang sumber hukum positifnya adalah hukum Islam. Yang kedua adalah paradigma simbiotik. Menurut paradigma ini, hubungan agama dan negara berada pada posisi saling membutuhkan dan bertimbal balik. Agama membutuhkan negara sebagai instrumen dalam melestarikan dan membangun agama. Begitu juga sebaliknya, negara juga memerlukan agama sebagai sumber moral, etika, dan spiritualitas warga negaranya. Yang ketiga, paradigma sekularistik. Paradigma ini beranggapan bahwa ada pemisahan yang jelas antara agama dan negara. Agama dan negara merupakan dua bentuk yang berbeda dan satu sama lain ini memiliki harapan masing-masing, sehingga keberadaannya harus dipisah satu sama lain dan tidak boleh melakukan intervensi. Warga negara dan kewarganegaraan. Yang pertama, warga negara. Warga negara artinya warga atau anggota dari suatu negara seperti warga desa, warga kota, warga masyarakat, warga bangsa, dan warga dunia. Yang kedua, kewarganegaraan. Kewarganegaraan artinya keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dengan warga negara. Ketentuan undang-undang mengenai negara Indonesia, hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan berikut, apa saja yang menjadi hak dan kewajiban setiap warga negara, apa upaya melindungi warga negara, serta tanggung jawab warga mayoritas di dalam sebuah negara. Ruang lingkup kelompok minoritas yang ditawarkan untuk konteks Indonesia adalah kelompok minoritas ras, kelompok minoritas etnis, dan kelompok masyarakat adat, kelompok minoritas agama dan keyakinan, kelompok penyandang disabilitas, kelompok minoritas berdasarkan identitas gender dan orientasi seksual. Untuk membahas kelima kelompok minoritas tersebut, minoritas tersebut, Komnas HAM melakukan kajian komprehensif mengenai upaya negara dalam melakukan kewajibannya terkait jaminan hak-hak kelompok minoritas. Hak-hak orang yang termasuk dalam kelompok minoritas yaitu yang pertama, hak untuk menikmati budaya mereka, untuk mengakui dan mempraktikkan agama mereka sendiri, dan untuk menggunakan bahasa mereka sendiri secara baik, privat maupun di muka umum. Yang kedua, hak untuk berpartisipasi secara efektif dalam kehidupan budaya, agama, sosial, ekonomi, dan politik.
Yang ketiga, hak untuk berpartisipasi secara efektif dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada mereka pada tingkat nasional maupun regional. Yang keempat, hak untuk berpartisipasi, hak untuk membentuk dan mengelola perkumpulan mereka sendiri. Yang kelima, hak untuk membentuk dan menjalin kontak secara damai dengan anggota kelompoknya atau dengan orang-orang dari kelompok minoritas lainnya, baik di negaranya sendiri maupun hubungan yang melewati batas negara. Kebebasan untuk melaksanakan hak-hak mereka secara individual atau dalam komunitas dengan anggota kelompoknya, tanpa diskriminalisasi. Negara melindungi dan memajukan hak-hak orang yang termasuk kelompok minoritas melakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, memastikan bahwa mereka dapat melaksanakan semua hak dan kebebasan dasarnya secara penuh dan efektif tanpa diskriminasi dengan persamaan di hadapan hukum. Yang kedua, menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi kelompok minoritas untuk dapat mengekspresikan karakteristik khas mereka dan mengembangkan budaya, bahasa, agama, tradisi, dan kebiasaan mereka. Yang ketiga, memungkinkan mereka untuk mendapatkan kesempatan yang cukup untuk mempelajari bahasa ibu mereka atau untuk berkomunikasi dengan menggunakan bahasa ibu mereka. Yang keempat, mendorong pengetahuan sejarah, tradisi, bahasa, dan kebudayaan dari kelompok minoritas dan memastikan bahwa anggotanya mempunyai kesempatan yang cukup untuk mendapatkan pengetahuan mengenai komunitasnya secara penuh dan menyeluruh. Yang kelima, berpartisipasi dalam perkembangan dan pembangunan ekonomi. Yang keenam, memperhatikan berbagai kepentingan kelompok minoritas dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dan program-program nasional dan program-program kerja sama dan bantuan internasional. Yang ketujuh, bekerja sama dengan negara lain terkait dengan persoalan-soalan yang berhubungan dengan kelompok minoritas, termasuk dalam hal tukar-menukar informasi dan pengalaman untuk meningkatkan rasa saling memahami dan mempercayai. Yang ke-8, memajukan penghormatan bagi hak-hak yang terdapat dalam deklarasi ini.